Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam warahmatollahi wabarakatuh. Kabar semuanya, Ibu Susi, Pak Resmianto, Pak Toto dari Solo, Pak Khairun, Mas Faris. Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik ibu-ibu dan bapak. Ambon. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya Allah, aku datang. Aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Atas segala karunia-Nya di pagi hari yang cerah ini tanggal 21 Oktober tahun 2023 kita dipertemukan dalam satu majelis sosialisasi Haji Balda tahun 2024 yang memang tahun ini alhamdulillah memulainya dari Kemenak itu lebih awal. Kalau tahun lalu, tahun 2023, keberangkatan tahun 2023 itu Kemenak baru membuka di bulan-bulan Januari, di bulan Februari, Maret. Jadi antara pengumuman jamaah dengan jadwal keberangkatan itu sangat mepet sekali. Rupanya mungkin Kemenak setiap tahun melakukan banyak sekali terobosan, banyak sekali perubahan-perubahan. Di antaranya tahun ini kita bisa lebih awal untuk bersilaturahmi, walaupun masih pra ya untuk melalui online dulu. Kami haturkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan untuk ngeklik link kami untuk sedikit meluangkan waktunya. Bersama-sama kita akan menyimak apa saja sih sebenarnya persiapan-persiapan haji yang ternyata di tahun 2024 ini dilakukan lebih awal. Dan memang perlu kami sampaikan, kami dari tahun 2004 sudah menjadi penyelenggara ibadah haji Balda ya, dan setiap tahunnya dinamika untuk melaksanakan perjalanan haji ini luar biasa. Perubahannya juga luar biasa, info-infonya juga sangat cepat sekali, sangat mendadak sekali. Jadi makanya mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang nunggunya lama, tapi kok nggak ada kabar. Nanti giliran ada kabar, ada juga yang bisa dapat kabarnya sekarang. Artinya masih cukup waktu untuk persiapan ke tahun keberangkatan, tapi ada juga yang dapat kabarnya nanti mendadak hanya mendekati waktu-waktu keberangkatan. Itu biasanya terkait dengan misal ada penambahan kuota yang belum terserap. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita panjatkan rasa syukur karena di antara Bapak dan Ibu yang kami undang sekarang mendapatkan kesempatan lebih lama untuk melakukan persiapan-persiapan ibadah hajinya. Sebelum Assalamualaikum. sidang. Waalaikumsalam, Pak Boni. Ya, Mbak Lulu, kabar jamaah semuanya. Alhamdulillah, ya. Bapak dan Ibu memang pada hari ini yang standby di studio Balda, di yang bersiaran langsung di studio Balda ada Mas Riko. Mas Riko apa kabar? Ada Pak Irawan juga, ada Mas Adi juga yang langsung dari stasiun Balda dan ada Pak Kiai Mahrus. Pak Kiai Mahrus posisi di mana Pak Kiai? Pak Waalaikumsalam Mbak Boni posisi di Lulu. mana? Pak Toto dari Solo, Masya Allah ini Balda Solo juga, Insya Allah tahun ini juga banyak ya Pak ya. Pak Alhamdulillah. Mahrus posisi di mana? Pak Bisa. Boni Belum, posisi di mana? belum Alhamdulillah bergabung. saya Oh, posisi di sudah. rumah. Oh Ah, posisi di rumah di Bekasi ya.
Jadi Terima ada Pak Toto kasih. posisi di Solo ya Pak. Siap, siap. Ya Pak Toto di Solo. Kebetulan beliau juga baru pulang umroh minggu kemarin. Ahlan wa sahlan Masih bersama bau Pak dengan Mekah Boni nih Pak Toto. sementara ini berada di wilayah Banten ini, kebetulan lagi Nah, bawa rombongan ini ziarah ini keluarga. Oh, Ya, insya Allah. ya, Mohon jadi maaf, Bapak dan jadi Ibu. dalam perjalanan. Iya, jadi kita disatukan dalam satu media yang sama, Zoom. Kita patut berterima kasih juga ini sama internet dan segala fasilitasnya. Ada Pak Boni dari Lebak, Banten, ada Pak Mahrus dari Bekasi, ada Pak Toto dari Solo, Bu Susi Asyah dari Bintaro ya Bu Susi, ada Mas Faris ini nggak tahu Mas Faris lagi di Jakarta atau di Palembang nih Mas Faris. Pak, Ada Pak ininya Khair. dikasih Wak Bubung. Nanti Wak Haji Bubung yang mimpin tahlil. Iya, ya. Kalau Pak Khairun biasanya ada di Jakarta, kadang juga ada di Bandung ya. Pak Boni, tadi saya sudah membuka sedikit untuk kajian untuk pertemuan kita pagi hari ini. Nah, mohon Pak Sosialisasi Boni ya. bisa, ya Pak Boni berkenan untuk memimpin kita membaca Al-Fatihah. Silakan Pak Boni. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon-calon tetamu Allah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkat, dan nikmatnya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita di pagi yang cerah ini, yang alhamdulillah penuh barokah insya Allah. Walaupun kita berada di beberapa tempat, ada di Solo, ada di Jakarta, ada di Banten, bahkan di hampir di seluruh Indonesia mungkin ya, calon-calon tamu Allah ini yang bergabung bersama Link Balda pada saat hari ini, tentunya ada satu maksud terkait dengan persiapan perjalanan ibadah haji kita di tahun 2024. Salam salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita yang hadir dalam satu majelis ini dalam keadaan iman dan Islam kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, calon tetamu Allah dan juga teman-teman Balda, tentunya tadi sudah disampaikan di awal oleh Mbak Lulu bahwa hari ini kita akan melaksanakan satu sosialisasi haji, perjalanan haji yang tentunya ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Banyak fenomena yang terjadi, ya seperti tadi disampaikan bahwa di tahun ini berubah di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita pun juga perlu menyampaikan apa yang menjadi persiapan kita, tentunya Bapak dan Ibu, terkait dengan program perjalanan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mahrus dan juga Mbak Lulu nanti bersama-sama. Baik, marilah untuk mempersingkat waktu, mari kita awali acara sosialisasi haji tahun 2024 ini bersama Balda agar senantiasa mendapat rahmat dari Allah dan selamat. Mari kita awali membaca umul kitab. Ala hadiniyah wa kulli niyatin soleha ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina Siratal an'amta ladzina 'alaihim an'amta ghairil 'alaihim maghdubi ghairil 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. waladdallin. Amin. Tafadhol Ustaz, langsung Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Pak Boni, Pak Pak Mahrus, Boni. mohon Ya, maaf. iya. Belum. Silakan. Ada yang ingin kita sampaikan dulu sebentar? Oh iya, Silakan, baik. silakan Mbak Lulu, Silakan. silakan. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, Terburu-buru. sebelum terburu-buru, Pak Boni jangan terburu-buru ya. Baik, sebelum diawali presentasi program perjalanan oleh Pak Kiai Haji Mahrus, berikutnya kita akan sedikit kilas balik perjalanan haji kita dalam foto dan video yang akan disampaikan berikut ini. Silakan host.
adalah gambaran perjalanan ibadah haji kami. Dan ini suasana ketika kita berada di Movenpick menjelang pelaksanaan Qiyamul Lail. Suaranya mohon maaf mungkin ada gangguan. Nah, ini adalah gambaran hotel transit kita di Park Inn Radisson Aziziyah. Nanti Pak Kiai Mahrus yang akan menjelaskan kenapa kok kita harus ke hotel transit. Dan ini 2 tahun belakangan ini kita tidak lagi transit di apartemen tapi benar-benar di hotel. Seperti ini gambaran hotelnya. Dan ini adalah fasilitas bus haji Balda. Foto yang diambil di depan museum sebelum kita ini di Hotel Park Inn di depan, di dalam Hotel Park Inn-nya. Dan ini adalah suasana kita menjelang napak tilas perjalanan rute haji. Terowongan yang menghubungkan apartemen kita dengan tenda Mina. Dan ini kita sudah di area Mina. Mengisi kekosongan, kita juga berwisata ke pasar tradisional yang ada di Mekah. Seperti ini situasinya. Dan ini dilaksanakan kira-kira 2 hari sebelum kita menuju ke Armina. Berbelanja korma. Ini adalah perkampungan tenda Mina, dan ini adalah tenda Mina, gambaran tenda Mina Haji Balda, walaupun setiap tahunnya tidak pernah bisa sama. Di situasinya, dan Al-Hajju Arafah, nanti Pak Kiai Mahrus yang akan menjelaskan apa makna dari Al-Hajju Arafah. Suasana wukuf di dalam tenda Arafah Balda. Tenda Arafah pun juga tidak pernah bisa sama, tapi ini adalah gambaran fasilitas tenda kita di tahun 2022 yang ini ya. Di dalam tenda pada saat wukuf. Saat wukuf inilah yang paling kita tunggu, ini adalah khotbah wukuf. Dan ini doa pada saat wukuf, doa menjelang terbenamnya matahari di depan tenda kita. Jadi seperti ini situasi di depan tenda kita. Karena pada saat matahari terbenam itu adalah puncak dari wukuf yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini setelah doa wukuf. Dan ini adalah pameran boboho. Sesudah tahallul dilaksanakan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Video. Ini gambaran pelaksanaan jumroh dengan seragam yang kuning, gonjreng, mentereng. Seragam ini yang bisa kita lihat nanti pada saat kita berada di kerumunan akan bahasanya zaman sekarang itu eye catching. Kemudian perjalanan haji akan berakhir di Madinah. Kita akan berziarah di Raudhah. Kemudian juga ke Masjid Kuba. Ini di dalam Masjid Kuba di section pria, ini juga di area halaman Masjid Kuba. Dan ini doa wada. Doa wada sebelum kita check out menuju ke bandara. Demikian sekilas perjalanan haji, dan dengan demikian langsung saja pemaparan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahrus Ahmad. Tafadhol, Pak Kiai Haji Mahrus Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2024 nanti. Insya Allah, semoga Allah memudahkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan berangkat bersama-sama kurang lebih 80 sekian orang ya. Jadi kalau ini yang hadir tertera 23, ini sebenarnya banyak sekali nih, karena dari Solo saja ini walaupun yang hadir Pak Toto, tapi Pak Toto punya grupnya nih, dari Solo aja ada 30 sekian. Nanti ada dari Padang dan lain sebagainya. Jadi walaupun tertera 23, sebenarnya insya Allah jamaah kita ada kurang lebih 80-an orang yang akan berangkat sama-sama menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program perjalanan haji bersama Balda itu seperti apa. Nah, programnya seperti apa, perkiraan perjalanannya seperti apa, insya Allah akan kita jelaskan terkait program perjalanannya. Karena program perjalanan itu beda-beda. Antara satu travel dengan travel yang lainnya berbeda-beda. Ada yang masuk Madinah dulu, kemudian Mekah, kemudian prosesi ibadah haji, baru kemudian pulang ke Indonesia. Ada yang berangkat ke Mekah dulu, baru kemudian Madinah, prosesi ibadah haji, pulang ke Mekah. Ada yang seperti Balda, masuk ke Mekah dulu. Masuk ke Mekah dulu, baru kemudian prosesi ibadah haji, pulangnya ke Madinah, baru kemudian pulang ke Indonesia. Ada yang dibalik, masuk Madinah dulu, prosesi ibadah haji, baru kemudian ke Mekah, dan pulang ke Indonesia. Mohon host untuk ditampilkan program Baldanya seperti apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran program bersama Balda. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa berbagai macam program perjalanan, ada yang Mekah dulu, ada yang Madinah dulu. Kenapa kami memilih masuk Mekah dulu, kemudian ke hotel transit, baru kemudian prosesi ibadah haji, selesai prosesi ibadah haji, baru kemudian kita ke Madinah. Ini dengan tujuan kita masih mempunyai tenaga. Kita masih mempunyai tenaga pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena ada yang masuk Madinah dulu sebelum Mekah ini. Jadi sebelum tanggal 25 Dzulqa'dah ada yang sudah masuk Madinah dulu. Nah, program yang seperti ini memang dari segi costing bisa lebih murah. Kalau kita masuk Madinah dulu, selesai masuk Madinah, baru di tanggal ini kita masuk Mekah, dapat harga Madinahnya memang lebih murah. Tapi titik lemahnya pada saat kita prosesi ibadah haji, ya berarti ini tinggal sisa-sisa tenaga aja nih, tinggal sisa-sisa tenaga aja untuk melaksanakan ibadah hajinya. Sehingga sesudah berbagai macam eksperimen program, Balda menetapkan dari tahun ke tahun kita program ibadah hajinya masuk ke Mekah dulu. Apa sih yang kita lakukan pada saat masuk di periode Mekah ini?
Pada saat masuk di periode Mekah, yang kita lakukan pertama kali adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, ini yang dikenal dengan haji tamattu'. Haji tamattu' adalah haji yang didahului perjalanan umroh terlebih dahulu, baru kemudian prosesi ibadah hajinya. Pada saat di Mekah ini, kita lebih mengenalkan, lebih mengenal dengan istilah pribadi, periode pribadi. Kenapa periode pribadi? Pada saat ini yang ngambil paket double ya berarti sekamar berdua, barangkali dengan suami istri ya. Ada yang triple sekamar bertiga, ada yang quadruple sekamar berempat. Nah, ini silakan periode pribadi ini lebih banyak masing-masing beraktivitas pribadi-pribadi. Yang mulai pribadi silahkan, yang i'tikaf silahkan, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa poin yang kita koordinir, seperti misalkan qiyamul di hari keempat, di tanggal 4 Juni ini ya, di hari Selasa, ini yang dikoordinir. Seperti umroh pertama, ini juga kita koordinir. Nanti umroh yang keduanya, ini juga kita koordinir. Di luar itu, masing-masing. Nah, inilah yang kita kenal dengan periode pribadi. Sesudah periode Mekah, di tanggal 4 Zulhijjah, ini tanggal, kita istilahkan ada istilahnya closing date. Jadi di tanggal 4 Zulhijjah ini penerbangan selain Saudi sudah tidak bisa lagi, sesudah tanggal 4 itu sudah tidak bisa lagi mendarat di Jeddah. Ini terakhir masuk Mekah. Dari Jeddah, maka di tanggal 4 Zulhijjah ini yang baru mendarat langsung masuk Mekah, yang dari Madinah juga masuk Mekah, maka di tanggal ini tanggal penuh sekali di Mekah. Nah, pada saat semuanya memasuki Mekah, maka kita mulai masuk ke periode Aziziyah. Nah, masuk di Aziziyah. Aziziyah ini kita kenalkan dengan istilah hotel transit. Rata-rata travel Indonesia menggunakan transit yang ada di sekitar Mekah. Ada Aziziyah, ada Shisha, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mengambil Aziziyah. Di Aziziyah ini yang kita sewa adalah hotel yang berdekatan dengan Mina. Ada hotel yang berdekatan dengan Mina. Ada teman-teman menggunakan Aziziyah sama, tapi hotelnya jauh. Nah, ini berpengaruh pada harga. Kenapa kita menggunakan hotel yang berdekatan dengan Mina? Ini ada kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, dengan dekatnya hotel di Aziziyah atau hotel transit berdekatan dengan lokasi Mina, pertama kita bisa ajak jamaah untuk ikut napak tilas Mina. Napak tilas Mina, kita akan ajak jamaah ke tempat tenda ke Mina pada saat tenda itu masih kosong. Di mana sih lokasi Mina kita? Di mana sih lokasi tenda kita pada saat Mina belum dihuni? Ini bermanfaat sekali bagi jamaah untuk lebih mengenal wilayah Mina. Jangan sampai nanti ada jamaah yang tersesat selesai lempar jumroh, pulang ke tenda, lupa jalannya, lupa di mana tendanya, karena tidak pernah napak tilas, karena masuk ke Minanya sudah dalam kondisi terisi oleh jutaan orang. Nah, ini yang kita hindari. Maka kita akan ajak jalan kaki dari Aziziyah ke Mina. Kita kenal dengan istilah napak tilas Mina, tapi tentunya kita seleksi ya. Siapa saja yang boleh ikut, karena ini akan jalan kaki kurang lebihnya pulang pergi itu kurang lebih ya 3-4 kiloan ya. Kurang lebihnya seperti itu, 4 kiloan jalan kakinya. Kemudian selama di Aziziyah ini juga, ini periode kebersamaan. Kenapa dinamakan periode kebersamaan? Karena pada saat di Aziziyah tidak lagi diterapkan sistem double triple seperti di Mekah. Kalau di Mekah yang suami istri ya, yang kuat-kuat. Kalau di sini di Aziziyah ini yang laki-laki kita akan tempatkan dalam satu lantai, semuanya laki-laki.
Yang perempuan juga dalam satu lantai semuanya perempuan. Maka disinilah biasanya kita lebih menjadi saudara, merasa lebih dekat lagi, saling tali persaudaraannya, karena wanita dengan wanita, ibu-ibu dengan ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Di sini pula kita akan mengadakan sholat berjamaah 5 waktu. Di sini pula kita akan mengadakan pengajian-pengajian dan mempersiapkan ibadah hajinya. Ibadah hajinya sendiri dimulai dari 9 Dzulhijjah, ini ada tanggal 15 Juni. Maka kita mantapkan lagi. Manasik-manasik yang sudah kita kupas di Jakarta, kita ingatkan lagi pada saat di Aziziyah, dengan harapan jamaah kita betul-betul sudah siap menjalankan ibadah di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Ini perlunya kenapa sih kita transit di Aziziyah, dan kita Aziziyahnya adalah yang dekat dengan Mina. Nanti jangan kaget di Aziziyah ini, kita baru 2 tahun terakhir ini menggunakan Aziziyah yang hotel. Karena banyak sekali transit-transit yang murmer ya, yang murah meriah, yang menggunakan apartemen. Dan apartemen di Aziziyah ini rata-rata apartemen yang tidak dihuni kecuali pada musim haji. Nah, ini kita juga pernah menjalankan ini. Bertahun-tahun kita pernah menjalankan ini. Jadi setiap tahun kita harus bersih apartemen Mama ya. itu. Kita harus bersih-bersih apartemen sebelum digunakan untuk jamaah haji, karena memang harganya juga lebih murah. Mulai tahun 2022 dan 2023, jadi baru 2 tahun kemarin kita menggunakan Hotel Park-In Aziziyah, Hotel Park-In Radisson di Aziziyah. Apa namanya? Yang membedakan Balda 2 tahun ini dengan teman-teman travel lainnya. Dan tanggal 9 Dzulhijjah, inilah prosesi hajinya, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu ya di Arafah. Intinya di Arafah. Ada orang yang tidak melaksanakan mabit di Mina, misalkan tidak karena sakit, sepanjang dia wukuf di Arafah, hajinya masih sah. Ada orang tidak bisa melempar jumroh, akobah, ula wustu akobah karena kondisi kesehatannya, misalkan masih bisa diwakilkan, hajinya sah. Tetapi kalau sudah wukuf di Arafah, kondisi apapun nggak bisa diwakilkan. Sehingga kalau ada orang sakit, masuk ke rumah sakit, oleh pemerintah Arab Saudi akan dibawa menuju Arafah dengan menggunakan ambulans. Dengan catatan yang bersangkutan masih sadar. Ini akan dibawa ini. Karena Al-Hajju Arafah, intinya haji adanya wukuf di Arafah. Sehubungan dengan Al-Hajju Arafah ini, maka Balda dalam 2 tahun terakhir ini lebih konsentrasi bagaimana mewujudkan tenda yang ada di Arafah dengan senyaman-nyamannya agar jamaah bisa melaksanakan ibadah wukufnya dengan nyaman. Ini target Balda dari mulai tahun 2022, 2022, 2023 alhamdulillah terlaksana, dan semoga di tahun 2024 juga bisa terlaksana. Selesai dari wukuf di Arafah, baru nanti kita akan mabit di Mina. Ya, mabit di Mina selama tanggal 10 malam 11, kemudian malam 12. Jadi ada 2 malam ya, malam 11 dan malam 12 sejak tanggal 10, 11, 12. Ada juga teman-teman travel yang sampai tanggal 13, dan ini sebuah pilihan. Orang yang keluar dari Mina tanggal 12 Dzulhijjah, ini namanya nafar awal. Orang yang keluar dari Mina tanggal 13 Dzulhijjah, ini namanya nafar tsani. Kedua-duanya secara syariah diperkenankan. Dan kita memilih tanggal 12 Dzulhijjah keluar dari Mina kembali menuju Aziziyah. Adapun Balda
Adapun balda, walaupun kondisi kita berada di Mina, di tenda Mina, kita tetap sewa hotel Aziziyah sampai periode Aziziyah, sampai periode Mina ini selesai. Kita tetap sewa hotel di Aziziyah dari mulai 4 Dzulhijjah sampai 14 Dzulhijjah. Apa manfaat dan fungsinya? Kita tidak tahu Mina dari tahun ke tahun selalu ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan kondisinya. Terkadang pernah ada kejadian alam. Ada kejadian alam angin, badai angin ya. Pernah sehingga tenda kita hampir roboh. Pernah, dan yang tidak menimpa Balda saja, travel-travel yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Pernah hujan besar, pernah juga menimpa jamaah haji yang berdampak pada kondisi Mina yang tidak bisa dihuni dengan layak. Ini pernah juga kejadian di Mina over kapasitas. Nah, ini sehingga tidak nyaman untuk ditempati untuk beristirahat. Mengenai kondisi tersebut, maka Balda kita tetap menjalankan mabit. Nah, mabit di Mina itu syarat sahnya apabila kita mabit melebihi dari separuh malam. Kalau malam itu kita anggap mulai dari jam 6 ya, maka lewat jam 12 ini sudah sah mabitnya. Karena sudah sah mabitnya, selanjutnya menjadi pilihan jamaah apakah mau mengambil fadilah sunnahnya sampai subuh ada di Mina atau cukup mengambil sahnya saja. Sehingga biasanya kami koordinir, ayo siapa yang kembali ke hotel untuk beristirahat, silahkan dengan catatan buat fisiknya untuk jalan kaki kurang lebih 1,5 atau 2 kilo ya, kurang lebih seperti itu. Atau tetap berada di Mina untuk bersama-sama sampai dengan waktu subuh. Nah, silahkan. Nah, jadi nanti kita akan koordinir. Jadi masing-masing nanti yang kembali ke hotel ya juga bisa beristirahat, yang tetap ada di tenda juga tetap bisa beristirahat dan menjalankan ibadahnya. Dua-duanya kita akan koordinir dan kita akan fasilitasi. Inilah kenapa kita sewa hotelnya yang dekat dengan areal Mina. Kalau hotel-hotel yang jauh, walaupun bagus, tapi nggak bisa kita lakukan hal seperti ini, ya karena perjalanannya harus ditempuh dengan transportasi bus misalkan. Nah ini tidak kita lakukan. Selesai prosesi di Aziziyah, prosesi Mina, mabit di Mina, lempar jumroh, ula, wusto, aqobah selesai, kita kembali ke Aziziyah untuk istirahat, persiapanlah kita persiapan ke Madinah ya. Insya Allah tanggal 14 Zulhijjah kita akan melakukan tawaf wada dan lanjut menuju ke Madinah. Jadi kita di Madinahnya sudah nyantai. Karena kita udah selesai ibadah hajinya. Di Madinah tinggal ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarah Islami, ziarah ke tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya. Baru insya Allah kita tanggal 18 Zulhijjah akan pulang ke Jakarta melalui Jeddah dengan menggunakan kereta Haromen, ya, dengan menggunakan kereta ekspres kurang lebih 2,5 jam. Biasanya kalau naik bus 5 jaman ini bisa ditempuh dengan 2 sampai 2,5 jam. Langsung menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Demikian program perjalanan ini yang insya Allah kita akan jalani untuk jamaah haji tahun 2024. Nah ini perkiraan kita tanggal 25 Dzulqa'dah ini jatuh pada tanggal 2 Juni hari Ahad. Insya Allah seperti ini ya. Walaupun ini kadang-kadang Dzulhijjah ini kadang-kadang ada selisih 1 hari. Nanti kita akan adakan penyesuaian-penyesuaian. Baik,
Kita lanjut atau ada yang perlu ditanyakan terkait program? Baik, kita lanjutkan. Fasilitasnya Pak Irawan, mohon diperlihatkan. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya terkait program perjalanan, bisa kita lihat. Ya, Pak Kiai, mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu masih segan untuk bertanya sekarang, nggak apa-apa dikumpulin pertanyaannya. Nanti bisa di WA juga atau di inbox ya Pak Kiai ya. Oh, boleh, silakan. Nanti kita ada pertemuan Inbox, offline juga ya. betul, tanggal 4 ya. Tanggal 4 ya, baik. Insya Allah tanggal 4 kita bisa saling bertatap muka, langsung ketemu bersilaturahim, bersilaturahmi, lebih mengenal. Sebelum berangkat kita sudah saling kenal mengenal. Baik, bisa dilanjutkan host untuk fasilitas yang akan kita gunakan. Akomodasinya insya Allah di Mekah kita menggunakan Movenpick Hajar Tower. Movenpick Hajar Tower ini salah satu tower yang ada di Abrojul Bait. Orang mengenalnya kadang-kadang dengan ya dengan Zam-Zam Tower. Nah, padahal Zam-Zam Tower itu adalah salah satu daripada tower yang ada di Abrojul Bait yang ada jamnya ya. Ini kita menggunakannya Movenpick Hajar Tower. Di Madinah, insya Allah kita akan menggunakan Anwar Al-Madinah Movenpick. Barangkali jamaah seringkali bertanya, kok hotelnya sama ya di Mekah dan Madinahnya, tapi harganya berbeda ya. Nah, ini saya sampaikan juga bahwa di Saudi pada musim haji, setiap tanggal masuk itu berbeda-beda. Ada periodenya, sama lah kita di sini kalau misalkan kita mengadakan perjalanannya di akhir tahun. Di akhir tahun itu peak season. Mau liburan ke mana? Ke Bali misalkan. Atau kemana, itu hotel-hotelnya luar biasa mahal-mahalnya. Sama juga ada teman-teman travel yang masuknya kalau tadi kita berangkat tanggal 2 Juni itu ada di 25 Dzulqa'dah. Ada teman-teman travel yang mensiasatinya masuk ke Movenpicknya tanggal 20 Dzulqa'dah. Jadi hanya 5 hari, 20 sampai 25 mereka masuk ke Mekah dulu. Jadi sama dia pakai Movenpicknya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan harga yang lebih murah. Baru sesudah tanggal 25 dia masuk Madinah. Kok Balda nggak menjalankan seperti ini? Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau masuk di tanggal 20 Dzulqa'dah sudah berada di Mekah, lanjut kemudian ke Madinah, titik lemahnya adalah pada saat prosesi haji, ini kita sudah capek sekali. Karena periode Mekahnya sudah kita jalani, periode Madinahnya juga kita jalani, terakhir baru kita periode hajinya. Ini biasanya kita pernah menjalani hal tersebut, kita rasakan, Masya Allah, secara fisik banyak jamaah yang tidak kuat ya, secara fisik capek. Ini. Jadi walaupun periode Mekah hotelnya sama, tapi bisa jadi harganya berbeda. Demikian pula Madinah, ada yang mensiasatinya kalau pengen dapat harga Madinah yang lebih murah, Mekahnya sama periodenya, tapi periode Madinahnya dia ambil duluan. Jadi bisa jadi masuk Mekah dulu, ada yang masuk Madinah dulu periodenya. Nah, selesai masuk Madinah, baru di tanggal yang sama masuk periode Mekah. Ini pertama yang membedakan tanggal masuk hotel bisa berpengaruh pada harga. Yang kedua, yang membedakan salah satu travel dengan yang lainnya biasanya tidak tertera ini adalah saat di Aziziyahnya. Aziziyahnya walaupun menggunakan hotel yang sekelas dengan Park-In, ya, sekelas dengan Park-In, tapi lokasinya jauh dari Mina, maka ini bisa lebih murah. Tapi sayang nggak bisa dimanfaatkan untuk jaga-jaga kalau tenda Minanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita nggak bisa jalan kaki menuju hotel tersebut karena jauh. Nah, maka biasanya
kedekatan dengan areal Mina ini akan berpengaruh pada harganya, karena banyak sekali yang berminat untuk mendapatkan hotel yang dekat dengan areal Mina. Ini park-in hotel. Yang kedua, banyak juga travel-travel seperti Balda dulu. Balda dulu tidak menggunakan hotel, tapi menggunakannya apartemen. Ya, apartemen. Kalau apartemen lebih kepada self service. Ya, semuanya self service ya, termasuk fasilitas fasilitas toiletrisnya ya kita harus self service. Termasuk kamarnya ya harus self service, bersih-bersih sendiri dan lain sebagainya. Karena memang bukan hotel. Berbeda dengan hotel. Kalau hotel sudah ada room boy-nya, toiletrisnya juga disediakan. Karena ini hotel, real hotel. Nah, ini yang membedakan satu travel dengan travel yang lainnya. Kemudian yang membedakan lagi adalah maktabnya. Maktabnya apakah maktab ini ada kelas-kelasnya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Jadi walaupun sama-sama plus, ada yang plusnya jauh, ada yang jalan kaki ke tempat pelemparan jumrohnya bisa 1-2 kilo, ada. Jadi setiap melempar jauh, ada. Walaupun plus, karena memang mengambil yang paket C. Paket C walaupun VIP ya, tapi VIP-nya yang paket C, jauh dari lokasinya. Kemudian yang menengah ada paket B, dan yang paling dekat dengan areal Mina adalah maktab dengan paket A. Nah, paket A lagi nanti ada terbagi lagi, ada maktab yang yang punya fasilitas khusus seperti yang 2 tahun ini dijalani oleh Balda, yaitu maktab 112. Tapi tahun ini ada perubahan-perubahan yang kami sendiri masih belum mengetahuinya. Informasi terakhirnya masih belum, karena ini wewenang dari pemerintah Arab Saudi. Akan seperti apa maktab di Minanya, seperti apa maktab di Arafahnya, tenda Mina dan tenda Arafahnya, baik tempat maupun lokasinya. Namun demikian, Balda tetap membuat permohonan kepada syarikah-syarikah yang mengelola maktab agar Balda dikelompokkan dalam kelompok maktab penyelenggaraan VIP yang lokasinya dekat dengan tempat jumroh. Inilah nanti bisa dilihat seperti apa sih aziziyahnya. Host barangkali bisa diperlihatkan seperti apa aziziyahnya dan seperti apa tenda Mina dan Arafahnya. Silakan host. Ini gambaran tenda Minanya ini. Tenda Mina seperti ini. Aslinya yang nggak langsung seperti ini jadi. Nah, ini Balda menyiapkan sarung bantalnya, menyiapkan hiasan-hiasan dan lain sebagainya dari Jakarta. Ini kita bawa dari Jakarta ya. Termasuk karpetnya ini kita beli baru juga ya. Setiap tahun untuk jamaah kita fasilitasi membeli karpet yang baru agar tenda yang dihuni oleh jamaah Balda bisa lebih nyaman. Nah, ini ada namanya masing-masing nih. Di selimutnya ada namanya. Jadi harapannya agar nggak tertukar. Kalau selimutnya tidak dikasih nama, dikhawatirkan nanti tertukar antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Dan dekorasinya lebih ke cooling effect ya Pak Kiai Mahruz ya, supaya ada. Kenapa Mbak Lu? Dan untuk dekorasinya kita berikan efek warna biru supaya menimbulkan rasa lebih rasa sejuk ya, lebih ya, sejuk. Betul, karena memang Masya Allah bulan Juli ini termasuk puncak panasnya. Karena puncak panasnya kita juga kenapa mengambil paket yang VIP-nya supaya lebih terjaga, supaya lebih nyaman karena lebih dingin. Kemudian kita kasih dekorasi warna biru. Ya,
Dekorasi warna biru juga lebih berpengaruh, lebih menciptakan suasana kesejukan di lokasi Mina tadi. Terus Kita yang bisa berikutnya lihat, silakan Azizia. silakan di Azizia atau di Arafahnya seperti apa sih? Ini Arafahnya. Kita bisa ada gambaran. Ada gambaran. Silakan Azizia dulu, baru kemudian berikutnya Arafah. Oh ya. Ya, ini lokasi hotel transit kita, jadi betul-betul real hotel ya, real hotel. Suasana ya, kamar mandinya. Besar. Ya, kalau apartemen ingat Mbak Lulu ya, emang kalau apartemen ya handuknya harus kita siapkan, harus kita siapkan sendiri, nggak ada Handuk toiletrisnya. disiapkan, dan kalau di apartemen kan toilet sharing ya, KM ya, artinya Toilet sharing betul. jadi misalkan di dalam satu blok itu ada 4 kamar, ya 4 kamar ini menggunakan satu toilet yang sharing. Tapi kalau ini kan satu penghuni kamar, satu toilet gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Ini untuk yang sekamar berempat ya, untuk yang sekamar berempat. Dan dari dekorasi maupun dari bangunannya memang Hotel Park Inn ini lebih baru karena memang masih termasuk hotel-hotel yang baru dibangun di area Azizia. Dan lebih lega dibandingkan hotel-hotel yang ada di Mekah maupun di Madinah. Ini biasanya di tempat inilah persaudaraan sesama jamaah haji tercipta. Nih kita lagi saling akrab ya, saling akrab. Karena sama-sama terus kita makan-makan bersama-sama. Kita sholat berjamaah bersama-sama, kajian bersama-sama. Nah, di sini nih. Dan bagi yang ingin tawaf di mall juga di sekitar hotel ini banyak nih tempat anunya ya, tempat kuliner dan tempat pembelanja tempat belanjanya banyak. Jadi memang posisi Hotel Park Inn ini sangat strategis ke arah mulut terowongan yang menghubungkan Azizia dan Mina hanya berjarak sekitar 500 meter. Kemudian di seberang dari hotel itu persis ada berbagai pusat perbelanjaan, apotek juga dekat, klinik juga dekat. Jadi kita bisa menghabiskan waktu selama menunggu prosesi haji untuk di sekitar situ. Dan ini adalah untuk yang kamar berempat ya Pak Kiai ya? Ya, betul. Rata-rata memang untuk di Hotel Park Inn atau hotel transit seperti tadi disampaikan, memang kebanyakan kamarnya berempat. Jadi kalau yang di Mekah atau di Madinah ngambilnya berdua, kalau di Park Inn biasanya nanti akan berempat. Yang berdua biasanya prioritas untuk usia lanjut atau berkebutuhan khusus. Karena kamar yang berdua hanya tersedia beberapa saja kalau nggak salah ya, Pak Kiai. Ya, betul Mbak Lulu. Ya, silakan dilanjutkan dengan yang Arafah. Satu. Ada nama-namanya di dinding. Kita merasakan nikmatnya wukuf di Arafah ini 2 tahun belakangan Milik ini berapa? ya. 3 di sebelah Tahun sana. 2022 dan tahun 2023. Jamaah pada saat datang kita arahkan untuk ke kamarnya masing-masing untuk bisa beristirahat. Ibu-ibu istirahat di tempatnya, ibu-ibu, bapak-bapak istirahat di bilik atau kamarnya bapak-bapak. Inilah suasana di kamar di wukuf di Arafah. Ada namanya di dinding. Kayaknya sebelah sana deh, Mbak. Jadi dari pagi sampai dengan jam Sudah ketemu? 11 sampai dengan jam 11 kita
sarankan jamaah untuk beristirahat di bilik yang sudah kita sediakan. Harapannya apa? Di Harapannya bilik bisa berapa, Ibu? kumpul di ruang musola ini. Nah, ini musola kita nih ya. Musola kita untuk persiapan wukuf, karena wukuf itu dimulai dari waktu zuhur. Khutbah Arafah kita laksanakan di sini. Bilik Khutbah berapa? Arafah laksanakan di sini. Juga di sebelah sana. Sholat zuhur, sholat asar kita laksanakan di tempat ini. Berbeda dengan Bilik berapa, apa Dok? namanya maktab pada umumnya, biasanya maktab pada umumnya itu satu Satu di sebelah tenda, sana. tidak ada bilik ya, tidak ada kamar-kamar seperti ini, nggak ada. Tapi satu tenda besar, Selamat datang. kemudian dibagi beberapa travel, jadi hanya ada sekat-sekat aja. Ini kita Dan pernah Ada merasakan, namanya di kita dinding. merasakan sebelum pandemi, kita Sebelah merasakan sana deh, sebelum Mbak. pandemi kita menggunakan paket seperti itu, ya, paket seperti dan itu. kelemahannya ini ya Pak Kiai ya, karena tidak ada bilik-bilik, kelemahannya di mana kita duduk, di mana kita tidur, di situ kita berdoa, di situ kita Ya, beristirahat. Akhirnya ya, membuat suasana ketika wukuf itu jadi tidak bisa fokus, tidak bisa ya, clean betul. dan clear untuk tempat kita wukufnya karena Dan yang ada paling repot banyak lagi suara itu. antar travel terdengaran, Mbak Lulu. Betul, betul. Nanti bagaimana harus Allahu Akbar yang sebelah sudah sami Allahu liman hamidah gitu ya. Nah, ini titik-titik lemahnya kalau kita tidak menggunakan tenda Arafah yang eksklusif seperti ini ya. Ya, ini kalau misalkan bergabung dengan travel-travel lain biasanya satu maktab besar, tenda besar terisi bisa sampai 400-an orang dibagi dalam empat grup. Nah, disekat-sekat aja. Nah, ini istirahat juga kita kurang nyaman. Kemudian dalam saat kita melakukan ibadah wukufnya, khotbahnya, zikirannya juga kita tidak bisa melaksanakannya dengan nyaman. Apalagi tahun lalu, Mbak Lulu, tahun lalu ada teman-teman travel yang wukufnya di bus. Nah, wukufnya di Betul, bus. betul. Ada yang wukufnya di bus karena apa? Karena mereka, nah ini kasihan kalau ada saudara-saudara kita jangan sampai tergoda dengan penawaran-penawaran seperti haji, mengatakannya haji furoda, padahal mereka bukan furoda, seperti haji ziarah. Nah, mereka tidak punya hak terhadap tenda, sehingga mereka hanya berada di bus saja. Hanya ada di dalam bus, cukup numpang lewat pada saat tanggal 9 Zulhijjah, ya, mereka hanya mengambil sahnya saja, tapi tidak menikmati ibadahnya, bahwa al-hajju arafah, bahwa Allah paling banyak mengampuni dosa-dosanya bagi hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Maka kita menikmati betul bagaimana memaksimalkan betul untuk bisa beribadah saat wukuf di Arafah ini. Maka kita sedang memohon kepada syarikah-syarikah dari pemerintah Arab Saudi yang mengelola maktab baik di Mina, khususnya di Arafah, kita meminta untuk dipaket masuk dalam kelompok paket A dengan standar pelayanan seperti yang biasa kita gunakan di 2 tahun terakhir. Ini yang sedang kita mohonkan. Walaupun sampai dengan saat ini belum ada kabar resmi seperti apa nanti maktabnya, baik di Mina maupun di Arafah. Nih masih terus syarikah-syarikah, karena syarikah yang sekarang syarikah baru yang baru diputus oleh pemerintah Arab Saudi, syarikah-syarikahnya jadi berbeda dengan ada yang tahun lalu ada yang baru. Jadi yang tahun kemarin kembali memberikan pelayanan juga ada, tapi dengan sistem dan mekanisme yang berbeda. Itu barangkali Mbak Lulu yang bisa kita gambarkan program Baik. perjalanan ibadah haji tahun ini. Barangkali bisa juga ditampilkan kalau tahun lalu seperti apa sih? Tahun 2023 itu harga hajinya seperti apa sih? Kami memang sampai saat ini belum bisa menentukan karena memang tadi dari pihak maktab penyelenggara syarikah Arab Saudi terkait di Mina dan di Arafah sampai dengan saat ini belum mengeluarkan
harganya, hotelnya, dan juga airlines-nya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah perkiraan. Perkiraan haji mengacu pada tahun 2023 seperti apa. Sebagai gambaran aja, sebagai perkiraan aja. Nah, ini gambarannya. Bisa digedein dikit. Nah, ini. Oh, naik ya. Naik ya. Ini tahun lalu ini ya. Ini tahun 2023 sama dengan tahun 2022. Hotelnya juga sama di Movenpick, Anwar Madinah. Perjalanannya juga hampir sama. Aziziyahnya kita menggunakan Park-in Hotel. Maktabnya kita menggunakan maktab VIP 112 seperti yang Bapak lihat tadi di Arafahnya. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan, maktabnya kita tetap kita mengajukannya tetap menggunakan yang VIP di 112. Ini yang kita harapkan. Apakah tahun ini masih pelayanan seperti itu masih ada atau tidaknya, memang kami masih menunggu informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Inilah gambaran harga tahun yang lalu. 20.000 plus 10 juta, 20.500 untuk kamar bertiga plus 10 juta, kemudian double-nya 21.500 plus 10 juta. Paket double, triple, quarter ini hanya ada di Mekah dan di Madinah. Di Aziziyah nanti satu lantai diisi laki-laki, satu lantai diisi perempuan. Demikian juga di Mina Arafahnya akan terpisah. Jadi double triple quad hanya berlaku di Mekah dan di Madinah saja. Inilah gambaran program 2023 sebagai acuan. Nah, karena ada informasi dari pemerintah Indonesia bahwa akan dipercepat proses hajinya, maka kami juga mohon kepada Bapak Ibu yang memang sudah mantap berangkat di tahun 2024. Nah, 2024 kami mohon agar ada penambahan $10.000 lagi untuk kita proses pada saat pelunasan dibuka kembali, pelunasan tahap kedua, tapi bukan pelunasan total paket ya, baru tahap kedua. Jadi kita ini pertama, ada tahap pertama yang kita setorkan ke Kementerian Agama, ada tahap kedua, nanti baru kemudian sesudah tahap kedua, terakhir adalah pelunasan totalnya. Pelunasan totalnya bisa dilakukan nanti menjelang pada saat grand manasiknya nanti ya. Seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Mbak Lulu. Silakan, Mbak Lulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi Bapak dan Ibu. Di kolom chat ada Ibu Diana. Apa kabar Ibu Diana? Ibu Diana menanyakan, untuk di hotel transit apakah semua perlengkapannya akan dibawa? Ya, di hotel transit sama seperti kita pindah dari hotel di Mekah maupun di Madinah ya Pak Kiai ya. Ya, jadi ketika kita sudah pindah hotel, pada saat dari Mekah pindah ke hotel transit, maka kita sudah selesai periode Mekahnya. Kita sudah check out dari Mekahnya, kita menuju hotel transit. Hanya pada saat dari hotel transit ke Mina dan Arafah, kita tetap masih menyewa hotel transit tersebut, sehingga barang-barang kita, koper bagasi kita, semuanya ada di hotel transit. Jadi kita ke Mina Arafah ini hanya pakai tas aja, pakai tas ransel aja, kita seringan-ringannya. Iya, seringan-ringannya pada saat di Arafah dan Mina. Nanti kita kadang melihat ya, kasihan kadang ada teman-teman jamaah yang masih bawa koper ke areal Mina, ke areal Arafah. Sudah tempatnya sempit, harus diisi koper. Nah, ini repot sekali. Inilah kenapa Balda tetap sewa hotel di periode pada saat kita berada di Mina. Jadi semua perlengkapan kita ada di hotel, kita hanya bawa perbekalan secukupnya saja pada saat di Mina Arafah. Demikian Mbak Lulu.
Betul. Jadi untuk memudahkan penggambarannya bagi Bapak dan Ibu, periode haji tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai Mahrus, itu ada periode Mekah. Mekah tinggalnya di hotel. Kemudian setelah Mekah kita akan bergeser ke Aziziyah. Masih tinggal di hotel. Dari Aziziyah kita akan pindah ke Mina dan Arafah. Nah, itu di tenda. Jadi ketika kita akan tinggal di tenda, maka yang dibawa hanya perlengkapan yang kami akan sebutkan dan dibawa dengan menggunakan tas ransel. Sehingga area di dalam tenda Mina kita maupun di dalam tenda Arafah kita tidak habis untuk menempatkan barang. Sementara kalau Ini untuk semua di hotel, perlengkapannya sudah kita siapkan Mbak Lulu ya. Tas ranselnya sudah disiapkan. Jadi insya Allah koper bagasi, koper koper apa namanya kabin termasuk tas ransel juga sudah disiapkan oleh Mbak Lulu. betul, sudah disiapkan semua, bahkan nanti apa yang akan dibawa di Mina, apa yang akan dibawa di Arafah, itu nanti akan ada secara detail di dalam buku panduan haji, buku saku haji, yang nanti juga akan kita share juga PDF-nya. Itu semua nanti akan kami bagikan pada saat Grand Manasik. Jadi semuanya akan dikupas secara detail, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir, aduh nanti barang saya ada di mana. Jadi pada saat Bapak dan Ibu akan menuju ke tenda, koper semuanya aman berada di hotel transit. Nah, kemudian kita akan bergerak untuk menuju ke Mina hanya dengan menggunakan tas ransel. Ke Arafah pun kita hanya dengan menggunakan tas ransel dengan perlengkapan yang akan ditulis, yang akan dirinci secara detail apa saja yang akan kita perlukan selama berada di sana. Jadi periode tadi yang dijelaskan oleh Kiai Mahrus, saya ulang sekali lagi, ketika kita berada di Mekah, kita akan tinggal di hotel. Bergeser ke Aziziyah, kita akan tinggal di hotel, tapi kamarnya tidak bisa double, triple, atau quart, nanti akan mengikuti dengan komposisi kamar. Jadi kebanyakan quart yang di Aziziyah. Kalau di tenda Mina, itu nanti bilik-biliknya hanya ada 4 biasanya, kalau jumlah jamaah sekitar 90, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Di dalam satu bilik itu berisi sekitar 20 orang. Nanti sudah dipisah laki-laki dengan perempuan. Kemudian kita akan setelah Arafah dan Mina, kemudian kita ke Madinah. Nah, itu hotel. Jadi ada 3 hotel yang akan kita tempati, hotel di Mekah, hotel di Aziziyah, dan hotel di Madinah. Kalau Mina dan Arafah itu tenda, itulah haji. Jadi pada saat puncak ibadah haji memang tidak ada yang tinggal di hotel. Jadi pada saat puncak ibadah haji semuanya akan tinggal di Mina maupun di Arafah. Nah, kami persilakan karena waktunya yang sangat terbatas untuk Bapak dan Ibu, jika ada menyimpan pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bisa di WA-kan kepada tim kami dan nanti akan kami jawab pada saat tanggal 4, karena bisa jadi apa yang ditanyakan oleh Bu Diana juga akan diperlukan juga oleh jamaah yang lain. Kemudian, host bisa ditampilkan untuk jadwal prahaji kita. Juga sudah kami sertakan di dalam surat yang kami kirimkan ke alamat masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan suratnya, nanti insya Allah kami akan WA-kan untuk jadwal prahaji dan juga program haji kami. Di sini dijelaskan juga untuk melaksanakan cek laboratorium itu di bulan Februari sebelum bulan Ramadan. Kemudian vaksin meningitis untuk haji masih diperlukan dan kami akan koordinir. Untuk Balda Solo juga akan dikoordinir oleh Balda Solo. Kemudian Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari. Kemudian pelunasan biaya paket. Jadi kalau misalkan tadi udah nyetor 10.000 dengan DP yang pertama 5.000 berarti udah 15.000. Selisih biaya paket nanti kita akan umumkan kapan biaya paketnya akan kita share. Nah, dari selisih biaya paketnya itulah yang disebutkan dengan pelunasan biaya paket. Kemudian ada jadwal menyerahkan paspor asli. Sebaiknya dari sekarang Bapak dan Ibu sudah mulai cek kondisi paspornya, baik kondisi fisiknya maupun masa berlakunya. Kemudian ada Grand Manasik Haji, ini mohon disiapkan waktunya wajib. Bagi jamaah yang tidak datang pada saat Grand Manasik Haji, Kemenak menghimbau untuk menunda keberangkatan hajinya. Jadi Grand Manasik Hajinya adalah Jumat sampai dengan Ahad, 3, 4, 5 Mei di Novotel Bogor. Kemudian
manasik final check dan sekaligus vaksin influenza itu harus dilakukan beberapa saat menjelang keberangkatan. Dilaksanakan pada Sabtu 18 Mei di kantor Balda. Kemudian pengumpulan koper akan dikumpulkan karena nanti pada saat keberangkatan Bapak dan Ibu sudah tidak perlu lagi ribet dengan urusan koper, dan koper ini memang banyak sekali detail-detail yang harus kami pasangkan, yang harus kami seragamkan, dan kita pastikan semuanya dalam kondisi aman untuk bisa di drop untuk bisa kami drop di bandara. Berikutnya kami persilakan untuk host menampilkan detail kebutuhan cek laboratorium. Cek laboratorium ini nanti ada kaitannya dengan istitoah atau kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi mohon tidak ada yang disembunyikan. Untuk kondisi jamaah yang misalkan karena ada darah tinggi atau mungkin kolesterol atau mungkin diabetes, nggak perlu khawatir sepanjang Bapak dan Ibu masih memiliki kemandirian, bisa berjalan sendiri, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sendiri, maka hasil cek laboratorium tersebut tidak akan mempengaruhi keberangkatan Bapak dan Ibu. Ini semua juga ada, nanti akan kami share kembali PDF-nya, kemudian hard copy-nya juga sudah kami kirimkan ke beberapa alamat. Mungkin ada beberapa yang belum, karena memang proses pengumuman dari Kemenak masih terus berjalan. Baik. Bu Diana, apakah Balda menggunakan rekening BSI? Betul Bu Diana, Balda menggunakan rekening BSI. Di dalam surat yang kami kirimkan juga sudah disebutkan nomor rekeningnya di surat pemberitahuan keberangkatan. Nanti insya Allah dari tim kami, bagian keuangan, juga akan menginformasikan ulang kepada jamaah untuk melakukan pelunasan melalui rekening BSI kami. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk mendata pertanyaannya, kemudian bisa dikirimkan melalui WA kepada saya ataupun kepada Mas Riko. Dan nantinya kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut pada tanggal 4 hari Sabtu, 4 November, jam 9 sampai dengan jam 1 di kantor Balda. Nanti kita akan kupas tuntas semuanya terkait persiapan haji kita. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian prasosialisasi Haji Balda tahun 2024 selesai sudah. Kita akan segera tutup. Kami persilakan Pak Kiai Mahrus untuk menutup dengan doa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah haji tahun 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda jawafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta taradha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya muyassira kulli asir, wahai Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Yasir lana ya Allah, yasir lana ya Allah, yasir lana ya Allah. Mudahkanlah kami semua ya Allah. Yasir lana hajjana ya Allah. Mudahkanlah haji kami ya Allah. Mudahkanlah proses haji kami ya Allah. Mudahkanlah pelaksanaan ibadah haji kami nanti ya Allah.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta siratal 'alaihim ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Terima Amin. kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah dengan demikian prasosialisasi Haji Balda tahun 2024 sudah kami akhiri. Kami aturkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan offline tanggal 4 November 2023 hari Sabtu di kantor Balda untuk jamaah yang berdomisili di wilayah Jakarta area. Sekali lagi kami tunggu apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, jangan segan untuk WA atau email atau bisa juga dengan mengirimkan surat atau kami persilakan datang ke kantor Balda. Lebih sering bertemu, insya Allah semakin mendekatkan kita secara fisik maupun secara emosional. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami berdoa kafaratul majlis. Subhanallah. Allah, hamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma illa bihamdika anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfirullah. atubu ilaik. Terima kasih Pak Toto, Pak Kiai Ya, Mahrus. amit mundur solo, Kiai Makrus. Sama-sama, Lalu sama-sama. olahraga semua jamaah Terima Haji kasih. Balda. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bu Sri, matur nuwun. Pak Khairun, terima kasih. Salam buat Bu Pebi. Ya, Bu Gita, terima halo. kasih. Pak Joeldi, terima kasih. Pak Boyke, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Host, silakan bisa ditutup linknya.